Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertemu ya, walaupun masih pembelajaran daring. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kisah Nabi Ismail alaihi wasallam ya, untuk mata pelajaran akidah akhlak. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bab 5 ini ada 4 poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama, kisah Nabi Ismail itu sendiri. Kemudian yang kedua ada hikmah kisah Nabi Ismail. Selanjutnya, meneladani perilaku Nabi Ismail, dan yang terakhir menghormati orang tua ya. Nah, sebelum kita lanjut, silakan anak-anak untuk mempersiapkan buku dan pensil atau alat tulisnya ya, untuk mencatat hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Poin yang pertama, kisah Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail alaihi wasallam itu adalah putra Nabi Ibrahim alaihi wasallam bersama istri beliau yaitu Hajar. Nah, pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi wasallam untuk menempatkan Hajar beserta bayinya Ismail di suatu lembah yang sangat tandus di Makkah. Nabi Ibrahim alaihi wasallam membawa Hajar dan putrinya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah perbekalan yang dibawa Hajar habis, Hajar mencari kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah Safa. Dia berlari-lari ke Bukit Safa. Sepertinya di tempat itu terlihat ada air, tetapi ternyata tidak ada dan tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya terlihat ada air di Marwah. Ternyata juga tidak didapatkan air. Hal tersebut dilakukan oleh Hajar sebanyak 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-zam. Setelah peristiwa itu, banyak khalifah dagang yang mampir dan meminum air Zam-zam. Akhirnya, tempat tersebut menjadi ramai. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail. Setelah Ismail mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya, Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat proses itu dilaksanakan, terjadilah suatu keajaiban. Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa domba tersebut untuk dibagikan dagingnya kepada masyarakat. Setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail alaihissalam mencarikan batu sebagai pijakan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang sampai sekarang masih dapat disaksikan di sekitar bangunan Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa,
Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Nah, itu tadi cerita dari kisah Nabi Ismail alaihi wasallam ya. Nah, untuk poin selanjutnya silakan disimak kembali ya. Nah, selanjutnya ada hikmah kisah Nabi Ismail alaihi wasallam ya. Yang pertama, proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sya'i. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak nih sya'i itu apa? Sya'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah ya, yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji atau umrah. Kemudian yang kedua ada air yang keluar dari pijakan kaki Ismail disebut air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam dan sumurnya hingga sekarang itu masih dikenal muslim di seluruh dunia ya. Dan air Zam-Zam ini memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Selanjutnya, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu bernama Ka'bah. Nah, Ka'bah ini merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat, juga merupakan tempat untuk ibadah haji ya. Dan yang terakhir ada tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihi wasallam dan Hajar. Namanya Makkah ya, tempat lahir seorang nabi dan rasul. Sebagai penutup para nabi dan rasul yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu meneladani perilaku Nabi Ismail alaihi wasallam. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihi wasallam itu banyak sekali ya. Ada Nabi Ismail alaihi wasallam itu merupakan seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketaatan beliau itu terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam memberitahukan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan Ismail. Dan ia tidak menolak. Nabi Ismail alaihi wasallam patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu ya. Kemudian ada lagi Nabi Ismail alaihi wasallam itu merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. Jadi beliau itu tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus. Nabi Ismail alaihi wasallam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dilakukan. Kemudian Nabi Ismail itu juga selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajaknya berdialog untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar ia termasuk orang yang saleh ya. Nah, jadi berdasarkan pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail tersebut, yaitu kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut ini. Yang pertama itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan senang maupun susah ya. Kemudian yang kedua ada taat kepada orang tua karena ridho Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada ridho kedua orang tua kita ya. Selanjutnya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata saja dan menerima semua risiko yang ditimbulkannya.
Selanjutnya ada menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan paksaan dan ancaman. Nah, dan yang terakhir yaitu menghormati orang tua ya. Nah, kisah Nabi Ismail tadi itu mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya kita harus tetap menghormati orang tua kita dalam keadaan ataupun kondisi apapun ya. Meskipun hendak dikorbankan oleh sang ayah, Ismail itu tetap sayang dan hormat kepada kedua orang tuanya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Ada yang tahu? Nah, jadi berdasarkan kisah Nabi Ismail, cara menghormati orang tua adalah yang pertama yaitu membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Dan yang keempat, menyayangi kedua orang tua kita. Dan yang kelima, berperilaku sopan dan santun. Selanjutnya, berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada orang tua. Selanjutnya, selalu mendoakan orang tua kita ya. Dan yang terakhir, menyenangkan hati mereka. Nah, itu tadi pembahasan untuk bab 5 ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat dalam belajar. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Sekian dulu pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.